Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verstio Anfasa Mashudi, NIM 1801015 dari kelas S1 4A. Video ini saya persembahkan untuk Ibu APT Nesa Agistia M. Farm selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat. Terdapat 3 jenis evaluasi sediaan gel. Di antaranya yang pertama adalah evaluasi fisika, yang kedua evaluasi kimia, dan yang ketiga evaluasi biologi. Pada evaluasi fisika, terdapat beberapa jenis pengujian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, uji daya lekat. Tujuan dilakukannya uji daya lekat adalah untuk mengetahui kemampuan melekat sediaan gel. Uji ini dapat dilakukan secara visual dengan melihat apakah sediaan gel dapat melekat sempurna atau tidak pada kulit ketika diaplikasikan. Yang kedua, uji organoleptis. Uji organoleptis bertujuan untuk memastikan bentuk, warna, bau, kejernihan, transparansi, dan bentuk sediaan gel telah memenuhi standar. Uji organoleptis ini merupakan suatu pengujian kualitas suatu bahan secara makroskopis dengan menggunakan panca indera. Yang ketiga, uji pH. Uji pH bertujuan untuk menyesuaikan pH sediaan gel dengan pH kulit, yaitu 4,5 hingga 6,5. Uji pH dapat dilakukan dengan pertama, menimbang 10 gram sediaan, kemudian dilarutkan dengan 50 ml Aquades di dalam beker gelas. Kemudian tambahkan Aquades sampai dengan 100 ml, aduk merata. Dan yang ketiga, ukur pH-nya dengan pH meter. Yang keempat, uji viskositas. Uji viskositas dilakukan untuk menentukan kemampuan alir sediaan gel sehingga zat aktif dapat dihantarkan dengan baik. Uji viskositas merupakan suatu gambaran umum tentang kemampuan zat untuk mengalir. Viskositas menentukan sifat sediaan dalam hal campuran dan sifat aslinya pada saat diproduksi, saat dimasukkan ke dalam kemasan, serta sifat-sifat penting pada saat pemakaian, seperti konsistensi, daya sebar, dan kelembaban. Yang kelima, uji homogenitas. Dilakukannya uji homogenitas bertujuan untuk mengamati baik atau tidaknya pencampuran bahan-bahan sediaan gel. Dilakukan secara visual dengan diamati pada kaca objek di bawah cahaya matahari untuk melihat bagian-bagian yang tidak tercampurkan dengan baik. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Uji yang keenam yaitu uji daya sebar. Dilakukannya uji daya sebar untuk mengetahui kemampuan penyebaran sediaan gel di permukaan kulit, karena daya sebar berkaitan dengan kenyamanan saat pemakaian. Pada evaluasi kimia, terdapat 2 jenis evaluasi. Yang pertama, identifikasi zat aktif, dan yang kedua adalah penetapan kadar zat aktif. Untuk kedua evaluasi ini dapat dilihat berdasarkan monografi zat aktif sediaan di farmakope ataupun literatur lainnya. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi biologi. Pada evaluasi biologi, terdapat 2 hal yang dilakukan. Yang pertama, evaluasi penetapan potensi antibiotik, dan yang kedua, uji sterilitas. Sama seperti evaluasi kimia, kedua evaluasi ini dapat dilihat berdasarkan farmakope Indonesia ataupun literatur standar lainnya. Nah, itulah beberapa jenis evaluasi sediaan gel. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.